Terenyuh dengan tingginya perjuangan Loli agar dibukakan pintu rumah oleh Nikita Mirzani yang hingga saat ini tidak mendapatkan respon apapun. Rupanya mendapatkan simpati dari netizen. Lalu, apa yang membuat selebgram Tengku Zanzabella menilai Fadel Bajide, kekasih Loli, hanya dijadikan kambing hitam oleh Nikita Mirzani? Benarkah menurutnya Nikita pun hendak menyembunyikan masalah yang lebih besar sehingga ia pun sampai merendahkan orang lain? Seperti apa pula aksi Mami Eda yang membongkar bahwa dirinya pernah chattingan dengan Nikita karena Loli pun hidup susah di UK hingga tidak tega melihat Loli mengalami kesulitan makan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sikap Nikita Mirzani terhadap putri sulungnya, Laura Mezzani alias Loli, seakan kontras dengan peribahasa yang menyebutkan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Hal ini pun terlihat saat Nikita mencoret Loli dari kartu keluarganya dan Loli pun justru berjuang agar diterima kembali oleh ibu kandungnya dengan pulang ke rumah Nikita saat Loli sudah kembali dari Inggris untuk menyelesaikan sekolahnya. Akan tetapi, sikap Nikita Mirzani pun justru berbeda dari harapan Loli. Jangankan bertemu, membuka pintu gerbang dan rumah pun tidak dilakukan Nikita. Bahkan, saking sulitnya Loli untuk bertemu dengan sang bunda, ia pun sampai meminta kepada ibundanya lewat postingan di akun sosial media pribadinya. Dan hal ini pun belum juga mendapatkan respon dari Nikita. Bismillahirrohmanirrohim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini, Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Tulis Loli dalam postingannya dengan latar belakang foto pintu gerbang rumah Nikita Mirzani. Hati Nikita Mirzani terhadap Loli pun seakan membatu. Rasa kasih sayangnya sebagai seorang ibu pun terhadap putrinya sepertinya hilang karena rasa kesal dan kecewa serta sakit hati. Tak ada respon apapun yang Nikita berikan dari niat baik Loli untuk datang ke rumahnya. Mendengar hal tersebut, salah seorang netizen pun angkat bicara terkait usaha Loli yang berkali-kali ingin menemui Nikita Mirzani. Tapi berarti sekarang cuan banget ya, Mi? Cuan banget ya, Mi? Ya ampun, berkah banget. THR dong. Ayo dong, THR dong. THR dong. Itu mobil barunya dong, gimana sih rasanya? Tahu deh. Ya ampun, mobil barunya bagus banget. Ini harus dinaikin. Taniki soal Mami, yang Mami, kemarin dikit mungkin dong. soal Semarang gimana Taniki? Makasih, Mami. Sumpah ya, kali ini rame banget, rame lagi gara-gara Loli posting. Ada di depan rumah Miminya, ya. Sekarang kalian netizen yang kemarin pada bilang, Loli dateng, Loli sujud, Loli apalah depan rumah Miminya. Kalian sekarang udah diikutin tuh, ya. Udah pada puas? Udah pada puas belum? Ini ya, jujur ya, kalian tuh bisa nggak sih stop menggiring opini, berpendapat yang liar, yang tidak sesuai dengan kenyataan.
yang enggak kayak gitu, padahal salah, yang malah ujung-ujungnya tuh hanya untuk menghina aja kayak gitu. Ini asal kalian tahu aja ya. Aku mau disclaimer dulu nih, aku infonya ini bukan dari temennya dia yang sekarang lagi ngejatuh-jatuhin dia dan lain-lain ya, tapi langsung dari dianya. Dia itu udah minta maaf. Dari waktu dia masih di UK pun dia sudah minta maaf berkali-kali. Sampai pada datang pun, begitu nyampe Indonesia dia udah datang juga. Dia diantar sama Fadel dan keluarganya itu hanya 1 kali. Selebihnya itu dia datang sendiri. Dan itu bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Ya, tapi berkali-kali. Dan satu lagi nih, mau semarah apapun, mau memutuskan hubungan bagaimanapun antara ibu dan anak ini, kalian yang hina-hina mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu, kalian gak bisa menghilangkan kenyataan kalau mereka itu ibu dan anak, darah daging, yang sewaktu-waktu bisa kembali baikan lagi. Entah Loli balik lagi ke rumahnya ataupun tidak, tapi yang namanya hubungan ibu dan anak itu sewaktu-waktu pasti akan baik lagi. Selebgram Zanzabella juga menyoroti Loli saat pulang ke rumah ibundanya beberapa kali. Namun, tidak juga dibukakan pintu oleh Nikita Mirzani. Menurut Zanzabella, dirinya merasa kasihan saat mendengar hal tersebut. Dan yang lebih disayangkannya lagi, Nikita pun seolah mencari-cari alasan untuk menjadikan Fadel sebagai kambing hitam dalam perseteruan antara Nikita dengan Loli. Bahkan saat Fadel mengatakan dirinya akan rela putus dengan Loli, asalkan Nikita menerima Loli kembali sebagai putrinya. Menurut selebgram ini, justru Nikita pun kembali mencari-cari alasan sebagai dalih pembenaran. Sebenarnya sih inti permasalahannya bukan Fadel, itu intinya. Tapi kan dia selalu menutupi kasusnya dia. Padahal kalau dibongkar lagi tentang Tony, kayaknya yang lebih malu dia deh. Soalnya kalau gue buka Nikita Mirzani, Anthony, itu yang muncul rekaman, ya kan? Kasusnya lebih parah sih. Jadi dia akan merubah situasi itu dengan topik-topik dan masalah-masalah baru. Jadi dia tuh cari kambing hitam untuk menutupi cerita dia yang sangat tidak enak dengan Tony. Kalau pada akhirnya mereka juga baikan, bagus dong. Tapi kan dia udah terlalu jahat menghina orang. Pada dasarnya dia mengkambing hitamkan Fadel doang, karena kan dia bilang kan ini semua gara-gara si Kang Semir, kurang ajarnya, ya kan? Ini Fadel udah bilang, oke, terima Loli, gue rela putus, kan selesai permasalahan harusnya kan? Tapi kan dia terkejut dengan pernyataan itu, akhirnya dia ngeles lagi. Oh sudah terlambat, sudah 1 tahun. Hey, 1 tahun dari mana? 1 tahun itu beserta include di dalamnya kasus lu dengan Tony. Aksi Nikita yang selalu menjelek-jelekan kekasih Loli dinilai Zanzabella untuk menjadikan Fadel sebagai kambing hitam untuk menutupi kesalahannya di masa lalu. Menurut Zanzabella, perhara Nikita dengan Loli berawal dari konflik panas Nikita dengan Antonio, mantan kekasih Nikita Mirzani. Nikita pun kesal dengan Loli karena putrinya tidak mau memojokkan Tony melalui sosial media, tapi malah membelanya dan berada di pihak Tony saat Loli sekolah di Inggris. Menghadapi perseteruan dengan Nikita, di mata Zanzabella, Loli pun justru dinilai lebih dewasa di usianya. Dan menurutnya, Loli pun justru sangat sabar, bijak dan juga dewasa dalam menghadapi ulah Nikita Mirzani. Permasalahan ini tidak diawali oleh Fadel atau keluarga yang menampung si Loli di luar negeri, ya kan? Ini kan dimulai dari huru hara dia yang gebukin si Tony di rumahnya, yang kemudian Loli tidak mau berstatement untuk mendukung ibunya karena menurut dia ibunya lah yang salah. Yang dia lihat ibunya yang gebukin si Tony. Terus yang dia lihat adalah Tony itu orang yang merawat mereka di dalam rumah. Lihat aja videonya di TikTok, Tony gendong-gendong anak sambil makan kayak anak
Jadi merembetlah cerita itu, dibawalah sana, tinggallah sama Tony, diangkatlah jadi anak untuk status mungkin ya, untuk kejelasan ya, karena di sana gue nggak paham juga sih gimana. Gue yakin juga Loli bukan anak yang karena kalau gue bandingin nih, NM yang umurnya 30 tahunan menjelang 40 dengan anaknya yang menjelang 17 tahun, dewasanya minta ampun ini Loli. Emaknya ini gue yakin di usia segitu, jangan di usia segitu deh ya, waktu dia buat huru hara getokin kepala orang di klub ya kan, yang buka baju di mall dan lain-lain. Sorry ya Loli, kalau misalnya lu lihat video ini atau besok ada yang nyebarin video ini, gue tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan ibu lu, tapi gue berbicara fakta gitu ya. Jadi kesampingkan ya dulu ya kayak gitu-gitu. Gue hanya mengingatkan netizen kalau usia dia dengan usia Loli pada zamannya itu jauh. Loli lebih berkualitas secara pemikiran dan dewasa. Perilaku Nikita Mirzani dinilai Tengku Zanzabela sudah meresahkan karena menurutnya Nikita pun sudah menghina keluarga orang, profesi orang, dan juga marga orang lain. Bahkan sudah merendahkan orang. Karena alasan itulah, Zanzabela pun memutuskan untuk menangki semua pernyataan Nikita yang dinilainya hanya untuk pencitraan dirinya saja. Ia pun juga merasa muak melihat perilaku Nikita yang demikian. Bahkan, Zanzabela pun juga mengungkapkan rahasia Nikita ketika ia kesulitan saat tidak punya uang untuk biaya kuliah Loli ke luar negeri. Gue harus bicara karena dia sudah meresahkan, ya. Dia sudah bawa marga orang, dia sudah menghina keluarga orang, dia sudah menghina profesi orang lain. Kenapa tidak kalau gue bersuara? Emang ada larangan? Pura-pura hidup nikmat, benar. Hidupnya pura-pura nikmat, kan gue tahu. Dia nggak punya duit dulu waktu mau sekolahin Loli ke sana. Gue tahu ceritanya, dan gue tahu siapa yang ngasih dia duit. Gue tahu, gue akan menggagalkan pencitraan dia, oke? Gue akan menggagalkan pencitraan dia. Dia nggak mau gubris, nggak apa-apa. Yang penting gue terus berbicara kalau dia adalah hoax, tukang hoax, ratu hoax. Hanya gue yang berani, dan dia akan pusing cari kesalahan gue. Kalau dulu dia bilang ini suaminya OTT, kalau sekarang gue sudah cerai, lu mau bahas apa? Mau bahas polisi lagi? Mau bahas? Nggak ada yang bisa lu bahas ya. Cari sampai mati. Tapi gue gak perlu repot-repot. 1-2 bukti saja bisa menghancurkan karir lu kali ini. Ya. Kalau perlu, yang membungkam lu harusnya bukan gue, tapi backingan lu. Tapi NM sudah menghina tukang semir, itu bikin kita semua kesal. Sama waktu dulu gue tag Kementerian Sosial untuk mentertibkan Nikita karena dia dikit-dikit sobat bansos, warga miskin. Dia kan selalu bilang seperti itu. Gue akan bongkar semuanya. Gue akan bungkam mulut dia. Gue akan gagalkan pencitraan dia. Gue akan stop dia untuk menghina orang. Geger, Nikita Mirzani masih menutup pintu rumahnya saat Loli datang ke rumah ibundanya demi bertemu sang bunda dan adik-adiknya. Lantas, seperti apa Mami Eda membongkar cerita bahwa ia pernah chattingan dengan Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah hampir mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi dan semua tayang-tayangannya akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Perseteruan Mami Eda dengan Nikita Mirzani tampaknya semakin panas. Kini, giliran Mami Eda mengungkap apa yang selama ini ia tutupi.
di mana dirinya pernah berkomunikasi dengan Nikita Mirzani saat Loli tinggal di rumahnya. Bahkan menurut Mami Eda, Nikita pun memang sengaja supaya Loli hidup susah di London dan tidak lagi dikirimi uang agar tidak melanjutkan sekolah dan pulang ke Indonesia. Bahkan, Mami Eda pun menceritakan bahwa ia tidak tega melihat Loli yang berada dalam kondisi kesulitan uang dan hanya makan ala kadarnya saja. Mami lagi catok rambut di ini. Mami punya organ ini. Mami ada catok rambut di organ situ. Terus dia bicara dengan Mami, telepon Mami. Mami bawa lepas selesai catok, Mami kan bilang jangan, kesian, jangan buat dia susah. Biarkan anak itu susah. Dia bilang, dia panggil saya ibu, saya bilang apa saja boleh. Kenapa mau kasih dia susah di Inggris? Aduh, tidak ada sanak saudara, nanti dia mati kelaparan. Mereka suruh dia keluar dari itu asrama. Terus barang-barangnya dia kasih naik di ini loteng. Di bubungan rumah nih, di koper. Terus dia pergi dengan 2 biji baja saja karena mau suruh kalau bisa dia tinggal dengan orang ini nih, orang tua yang sudah tua, supaya tunggu sampai mereka kirim uang, atau kan dia bilang nanti dia punya kakak laki-laki datang jemput sampai 1 tahun, sampai tinggal di mama pun tidak jemput. No, kalau mama ambil, oke? Begitu. Di asrama dia tidak makan nasi. Dia hanya makan roti dengan sup brenebon yang di kaleng. No, darling. Ketika itu anak perempuan masih sekolah di UK, Kang Semir lah yang merekomendasikan keluarga masuk Pilami agar si anak perempuan tersebut kabur ke sana. Itu dari asrama, kabur ke sana itu sekitar 4 jam. Apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang, termasuk pendidikan dan masa depan dari si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia. Mami Eda juga menepi tudingan miring yang menyudutkan dirinya bahwa ia memperlakukan Loli saat tinggal di rumahnya seperti seorang pembantu. Menurut Mami Eda, ia memperlakukan siapapun yang tinggal di rumahnya termasuk Loli seperti anaknya sendiri. Mami Eda pun juga berpesan agar netizen tidak kembali meneror Loli yang kini sudah kembali ke Indonesia. Tidak tahu ada kata terima kasih. Dia pikir saya ini buat anak ini. No, ini kau punya anak, saya tidak akan buat sebagai anak saya. Saya hormat anak-anak tinggal di rumah saya sudah anggap seperti anak-anak saya ya. Masa kok saya seperti pembantu? Kan tidak mungkin. Mereka datang sekolah bukan datang jadi pembantunya saya. Kalau Mami bicara nanti Mami sedih. Sekarang dia di Indonesia, kalian jangan ikut teror-teror dia ya. Jangan. Ini Mama hanya bilang saja, jangan ya. Adi itu dia yang tahu. Dia yang tahu. Kalau kalian lihat dia menangis, dia posting, itu sedihnya bukan main. Karena pada saat mau kasih dia pulang tuh, dia ada lipat pekian tuh, dia sedih. She have to go home. Dia I'm tidak sorry. kasih uang untuk kirim anak ini pulang. Dia bohong. Pemerintah Kondor ya, telepon, SMS. Ada SMS dia telepon Mami. Suruh kalau memang kau mau anak ini pulang, kirim tiket sekarang. Tidak, dia bohong. Bila nanti kakak laki-lakinya. Sampai kenapa sudah 1 tahun tidak pulang? Tidak ada di pun kakak laki-laki datang. Pembohong. Ini kita ngomong saja karena Mami sudah terlalu jengkel. Mami ngomong begini biar ada yang mau screenshot supaya dia lihat dan dia tahu dia punya kelas kakap. Dia ada SMS dengan Eda non-stop. Itu dulu. Sampai dia tinggal di sini, dia takut. Dia blok sudah. Saya blok. Dia maki dia SMS Mami. Terus Mami langsung delete, block. Dia bilang, aduh dia pembohongnya bukan main.
uang untuk ini anak mau lanjut SMA. Masa kau kirim anak SMP kelas 3 bulan saja. April sekolah, Mei, Jun. Sudah selesai kan? So SMP kelas 3 selesai. Sekarang mau masuk SMA, libur. Untuk masuk SMA, anak minta uang, dia mulai ribut. Mereka 2 ribut yang bukan main punya. Dia tidak punya uang. Tidak usah mami cerita banyak-banyak. Tidak punya uang. Mau extend ke orang kaya padahal zero. Tidak Mami ada tidak satu mau taki. makan. Ambil sudah kau makan sini. Nanti Mami, ikut. Tuh Mami aku apa? masih kasih panas sosis. Begitu ceritanya. Dia punya, mami baru lihat orangnya sombongnya bukan main. Padahal tidak punya satu tai. Tidak punya uang, tidak ada. Mau cerita bahwa kenapa bilang dia habis uang miliar? Bohong. Saya sudah bilang itu kelas kakak bukan kelas 3 lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.